saat ini saya akan menjelaskan cara penggunaan daripada aplikasi raport kurikulum 2013 untuk SMK. Langkah pertama, buka dulu aplikasi raport yang ada. Oke, jadi klik double. Oke, kemudian masuk pada tampilan user interface daripada aplikasi raport. Kemudian perhatikan pada peringatan keamanan di sini macros have been disabled. Jadi kita pilih options untuk mengaktifkan makro. Pilih pada enable this content, kemudian klik OK. Sudah itu kita akan masuk pada pengisian identitas sekolah. Jadi ini wajib diisi. Jadi semua data di sini wajib diisi. Misalkan ini Jalan Siliwangi. Kemudian kepala sekolah, MIP, kemudian kelas, kompetensi, keahlian, ketua jurusan MIP, guru kelas, MIP, semester, tahun pelajaran, kemudian keseluruhan alamat ini sampai pada tanggal penyerahan raport itu wajib diisi sebelum lanjut pada input data yang lain. Nah, kemudian setelah identitas sekolah ini diisi, masuk pada input data mata pelajaran, klik pada data mapel. Nah, di sini ada daftar mata pelajaran yang akan diinput. Kita sesuaikan dengan kategori yang ada. Jadi mata pelajaran untuk kategori muatan nasional masuk pada kelompok A. Kemudian diperhatikan juga untuk mata pelajaran yang ada pada kelompok B, muatan kewilayahan, dan untuk mata pelajaran kelompok C, C1 dan C2 karena ini aplikasi untuk raport kelas 10. Jadi C1 dasar bidang keahlian dan C2 dasar program keahlian. Jadi ketikkanlah mata pelajaran. Misalkan 75, KKM keterampilan 75, matematika KKM pengetahuan misalkan 70, ya kita sesuaikan 70 keterampilan. Kemudian nama guru misalkan Stevi, matematika misalkan gurunya diinput, kemudian klik pada menu utama dan lanjut pada input data siswa jika seluruh mata pelajaran sudah diinput. Lanjut pada data siswa, ini hanya contoh yang diambil, misalkan di ISN nya, kemudian miss, misalkan tempat tanggal
saja yang kita input. Dan pekerjaan orang tua, misalkan seperti ini. Oke, jadi dua data yang diinput sebagai contoh. Kalau sudah, klik tombol save, kemudian ke menu utama. Oke, selanjutnya masuk pada input data lainnya. Jadi nama siswa itu yang sudah diinput tadi pada data siswa secara otomatis akan keluar pada bagian kolom nama siswa. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, jadi diketik misalkan ekskul pertama pramuka, predikatnya baik, kemudian ekskul yang kedua misalkan basket, predikat baik. Untuk absensi atau ketidakhadiran, sakit misalkan 1, izin 2, alfa tidak ada, kemudian catatan atau saran dari wali kelas misalkan lebih giat belajar. Kemudian untuk kegiatan prakerin, jadi karena SMK jadi ada prakerin, praktik kerja industri di dunia usaha, dunia industri. Jadi misalkan untuk nama dudinya misalkan Bang Soluko. Jadi kegiatan prakerin, praktik kerja industri, lama pelaksanaan misalkan 3 bulan. Kalau kedua ada lagi untuk kegiatan di dunia usaha, dunia industri, maka ditambahkan di sini. Oke, kemudian ini contoh yang berikut untuk data kedua, pramuka, predikat baik. Oke, jadi misalkan sakitnya cuma 1. Selesai untuk data yang lainnya, kembali ke menu utama. Dan sekarang kita akan masuk pada input nilai. Jadi input nilai di sini ada input deskripsi sikap sosial. Oke, jadi deskripsi sikap spiritual, misalkan spiritual berdoa misalkan sebelum mulai pelajaran, kemudian aktif misalkan mengikuti kegiatan kerohanian. Oke, jadi misalkan juga yang
deskripsi sikap sosial, misalkan suka menolong, peduli, predikat baik misalkan. Kemudian deskripsi yang kedua, setia kawan, rajin, baik. Oke, kalau sudah selesai untuk input sikap spiritual dan sikap sosial ke menu utama, kembali lagi. Sekarang input pengetahuan. Nah, di input pengetahuan ini untuk NIS dan nama akan keluar secara otomatis ketika setelah di input pada bagian data siswa tadi. Nah, untuk mata pelajaran diklik pada tombol ini. Oke, jadi ini satu mata pelajaran yang sudah di input, jadi diklik. Oke, misalkan kita tambahkan lagi mata pelajaran, misalkan matematika. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini tinggal kita input nilainya. Misalkan nilainya 90. Nah, kemudian diketik deskripsinya. Misalkan sangat memahami materi, ya, jadi materi apa yang dipahami, jadi sesuaikan dengan deskripsi pada mata pelajaran. Kemudian misalkan sangat memahami materi. Selanjutnya untuk mata pelajaran berikut, misalkan matematika. Jadi diketik nilai, kemudian deskripsinya. Baik dalam memahami perhitungan, pecahan, ini misalkan ya, campuran dan pecahan desimal. Oke, nilai, oke, ini lagi juga baik bisa. Oke, jika sudah selesai di input nilai pengetahuan, maka jangan lupa disimpan. Klik pada tombol save, kemudian ke menu utama, masuk input nilai keterampilan. Jadi nilai keterampilan berbeda dengan nilai pengetahuan. Pilih mata pelajarannya, misalkan ini A91, sangat terampil dalam, misalkan dalam disesuaikan dengan materi. Oke, untuk ini juga sangat terampil
Selanjutnya untuk menu cetak, di sini untuk mencetak identitas siswa, jadi tampilannya seperti ini. Jadi data yang sudah diinput sudah ada 2, jadi untuk dicetak, jadi ini untuk dicetak. Oke, dilihat dulu untuk datanya dengan cara mengklik drop down yang ada, kemudian kembali ke menu utama, kemudian untuk cetak raport, klik pada menu raport. Jadi ini tampilan raport yang ada tapi belum diinput semua untuk datanya. Baru ini data yang ada. Oke, selanjutnya dilihat di sini untuk urutan raport yang akan dicetak. Jadi baru 2 raport yang ada untuk 2 siswa. Jadi untuk mencetak dicetak pada ukuran kertas A4 formatnya. Kemudian kembali ke menu. Jadi untuk mencetak tinggal Ctrl P. Kemudian disesuaikan dengan jenis printer yang kita gunakan, kemudian dicetak OK. Untuk all, untuk semua ada 3 halaman. Jika hanya untuk halaman tertentu kita pakai page, jadi halaman 1, kedua jika cuma halaman 1 dan 2, atau 1 ke 1 jika hanya untuk halaman 1. Jadi kemudian tinggal klik OK. Kembali ke menu utama. Selanjutnya jika akan mencetak ledger pengetahuan, klik pada ledger. Jadi ini belum isi datanya. Oke, jadi yang ada seperti itu dicetak. Kemudian kembali ke menu utama untuk mencetak ledger keterampilan. Oke, jadi ini hasil untuk ledgernya. Nah, untuk cara mencetak sama seperti yang biasa, Ctrl P. Disesuaikan dengan printer yang ada. Nah, kalau sudah selesai, oke, jika sudah selesai menginput dan selesai mencetak sesuai dengan kebutuhan untuk identitas siswa, raport, ledger pengetahuan, dan ledger keterampilan, berarti kita sudah selesai ya. Oke, demikian untuk cara penggunaan raport kurikulum 2013 untuk revisi 2018 pada jenjang pendidikan SMK. Demikian, semoga bermanfaat.